Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala amya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini saya dapat mempresentasikan atau membuat video tugas UAS mata kuliah Hukum Acara Pidana dengan dosen pengampu Bapak Idrus Al-Ghifari, SH.MH. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Untung Suseno, NPM 2021030161, kelas G, Hukum Ekonomi Syariah. Salawat beserta salam tidak lupa kita junjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang kita harapkan syafaatnya di dunia dan di akhirat. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang perihal pembuktian dari kelompok 1. Kata pembuktian berasal dari kata bukti yang artinya sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, kemudian mendapat awalan pem dan akhiran an. Maka pembuktian artinya proses perbuatan, cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Sedangkan membuktikan menurut Sudikno Mertokusumo memberikan pengertian membuktikan sebagai berikut. 1. Kata membuktikan dalam arti logis, artinya memberi kepastian yang bersifat mutlak karena berlaku bagi setiap orang lain tidak memungkinkan ada bukti-bukti lain. Yang kedua, kata membuktikan dalam arti konvensional, yaitu pembuktian yang memberikan kepastian hanya saja, bukan kepastian untuk, melainkan kepastian yang nisbi atau relatif. Ada teori-teori dalam pembuktian. Yang pertama, teori pembuktian berdasarkan undang-undang positif. Dikatakan secara positif karena hanya didasarkan kepada undang-undang. Artinya, jika terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak perlu dipertanyakan sama sekali. Teori ini sudah dianut oleh negara-negara di dunia. Kelemahan teori ini yaitu mengesampingkan keyakinan hakim, sehingga hakim tidak bisa bergerak secara bebas untuk memutus tentang kebenaran perkara yang dihadapi. Kedua, kelebihan teori ini, dengan alat bukti yang sudah ditentukan dan mengikat hak, maka hakim harus tunduk pada peraturan undang-undang yang mengatur masalah pembuktian. 2. Teori pembuktian menurut keyakinan hakim atau conviction in time atau conviction ration. Pembuktian ini disebut juga conviction in time didasari bahwa alat berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak membuktikan kebenaran. Maka teori pembuktian ini terlalu besar, memberi kebebasan kepada hakim sehingga sulit untuk diawasi. Itu sudah teori ini. Yang ketiga maksud saya, teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim menurut alasan yang logis. Pembuktian ini membuktikan konsep bahwa hakim dapat memutuskan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan konkluis yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan tertentu. Jadi putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi. Sistem teori ini dapat dikatakan pembuktian bebas karena hakim dapat menyebutkan alasan-alasan keyakinannya. Keempat, teori pembuktian menurut undang-undang negatif. Teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif menentukan bahwa hakim
hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti secara limitatif ditentukan oleh undang-undang dan didukung oleh adanya keyakinan hakim. Jadi berdasarkan uraian di atas bahwa proses perbuatan cara pembuktian sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Jadi pembuktian bisa berpengaruh untuk keputusan di dalam sidang karena pembuktian dibutuhkan benar-benar bukti yang cukup kuat. Baik, saya akan lanjut ke materi yang kedua, yaitu pengertian hukum acara pidana. Apa sih itu hukum acara pidana? Nah, kita akan bahas di sini. Jadi, hukum acara pidana menurut Simon disebut juga hukum pidana formal yang mengatur bahwa negara melalui perantara alat-alat kekuasaannya melaksanakan haknya untuk menjatuhkan dan untuk memidanakan dan menjatuhkan pidana. Jadi berisi acara pidana. Menurut Eddie O.S. Hieritz, hakikatnya hukum acara pidana memuat kaidah-kaidah yang mengatur tentang penerapan atau tata cara antara lain penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan persidangan, pengambilan putusan oleh pengadilan, dan upaya hukum, dan pelaksanaan penetapan pengutusan pengadilan. Fungsi dan tujuan hukum acara pidana. Yang pertama, fungsi hukum acara pidana memiliki dua fungsi, yaitu represif dan fungsi preventif. Fungsi represif adalah tindakan yang dilakukan setelah atau sudah peristiwa terjadi. Sedangkan fungsi preventif adalah fungsi yang dilakukan untuk mencegah terjadinya sebuah tindak pidana, sehingga diharapkan mengurangi tindak kejahatan. Fungsi ini dapat dilihat ketika peradilan pidana dapat berjalan dengan baik dan memberikan kepastian hukum. Jadi di sini tindak pidana harus sesuai dan sehingga dapat kepastian hukum dengan tepat. Tujuan hukum acara pidana yaitu untuk mencari dan menentukan fakta-fakta menurut kebenaran dari suatu tindak pidana. Yang kedua, menerapkan putusan hukum-hukum sesuai dengan peradilan. Ketiga, untuk melakukan pemeriksaan dan penjatuhan kepada terdakwa yang sesuai dengan apa yang diperbuatnya. Orang yang dapat terlibat dalam hukum acara pidana yaitu pertama terdapat pada pasal 1/14 KUHP, seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Kedua, pasal 1 angka 15 KUHP, terdakwa adalah seorang yang tersangkut atau dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Jadi belum tentu menjadi tersangka. Terpidana, pasal 1 angka 23 KUHP. Terpidana adalah menurut putusan hakim adalah yang tersangkanya. Lanjut, jaksa dan penuntut umum, pasal 1 ayat 6 huruf A. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan apabila sudah ditentukan keputusan dari hakim. Penasihat hukum atau advokat, pasal 1 angka 13 KUHP. Penasihat hukum adalah seorang memenuhi syarat yang ditentukan oleh berdasarkan undang-undang untuk membela si terdakwa. Yang ke-8 ada saksi.
Pasal 1 angka 20 ayat 26 KUHP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan. Jadi saksi ini bisa dibilang sebagai kunci utama dalam suatu tindak pidana. Ilmu-ilmu pengetahuan pembantu hukum acara pidana. Jadi ada beberapa ilmu pengetahuan mengenai hukum pidana, yaitu 5 ilmu. Yang pertama, ilmu logika. Dalam mengenai suatu perkara, seorang penegak hukum atau hakim bisa mengandalkan logikanya untuk memenuhi atau untuk mengambil keputusan yang tepat. Kedua, ilmu psikologis. Nah, ilmu psikologis ini juga menentukan bahwa siapa dari mereka yang berbohong ataupun siapa dari mereka yang benar-benar tidak bersalah. Ketiga, ilmu psikiatri. Ilmu ini paling banyak digunakan karena kecenderungan pelaku tidak pidana berpura-pura gila. Jadi biasanya si pelaku itu berpura-pura gila atau stres, atau bahkan bisa berpura-pura yang bertindak brutal atau pura-pura tidak sadar. Ilmu kriminologi, ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab terjadinya melakukan kejahatan, seperti sebab terjadinya adanya dia pembunuhan ataupun yang lainnya. Kelima, ilmu kriminalistik, ilmu yang melihat kejahatan sebagai suatu seni, mengenai kejahatan itu dilakukan dengan apa melakukannya. Nah, biasanya seperti sudah pembunuhan berencana seperti itu. Kepentingan masyarakat dan kepentingan individu dalam hukum acara pidana. Nah, ini kepentingan masyarakat dan kepentingan individu di hukum acara pidana ada 2. Yang pertama, kepentingan masyarakat dengan tujuan untuk ketertiban umum. Yang kedua, kepentingan individu untuk memiliki atau dijamin hak asasi kemanusiaannya. Asas-asas hukum acara pidana. Yang pertama, perlakuan yang sama. Jadi tidak ada perbedaan walaupun itu jabatannya tinggi ataupun rakyat biasa. Yang kedua, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis. Jadi siapapun yang melakukan penggeledahan atau penyitaan itu sudah ada tugas tertulis, jadi tidak boleh melakukan secara seenaknya. Ketiga, setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dan dituntut atau dihadapkan di muka pengadilan wajib dianggap tidak bersalah. Nah, jadi di dalam persidangan tidak bisa langsung dibilang dia bersalah karena keputusan hakim masih belum ditentukan. Kepada seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, wajib diberi ganti kerugian. Nah, seperti orang yang salah tangkap itu wajib diberi ganti kerugian karena sudah mencemarkan nama baiknya, jadi diberi rehabilitasi untuk di masyarakat supaya dia tidak dituduh sebagai tersangka. 6. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum. Ya, jadi setiap orang yang ada di dalam pengadilan hukum acara pidana wajib mendapatkan bantuan hukum tanpa ada suatu halangan apapun. Ketujuh, pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa. Kedelapan, sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka, tidak tertutup. 9. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dapat perkara pidana dilakukan hal yang diatur dalam undang-undang. Jadi pengawasan pelaksanaan pengadilannya diatur dalam undang-undang dan tidak boleh melanggar undang-undang. Kita masuk materi selanjutnya, yaitu tentang ganti kerugian. Menurut pasal 1/22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHP dinyatakan bahwa ganti kerugian merupakan hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena dianggap ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan
yang berdasarkan undang-undang yang berlaku atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang ini. Jadi sudah diatur dalam pasal 1/22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHP bahwa seseorang yang dianggap ataupun salah tangkap atau salah yang lainnya dianggap sebagai tersangka bisa melakukan atau bisa dilakukan rehabilitasi ganti kerugian bahwa dirinya sebenarnya tidak bersalah, sehingga ketika dia bergabung ke dalam masyarakat dia tidak tercoreng namanya bahwa karena dia pernah tertangkap padahal dia bukan pelakunya. Dan dalam ganti kerugian ini ada jangka waktunya. Jangka waktu permintaan ganti rugi diatur dalam pasal 96. Putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 memuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi putusan tersebut. Ganti kerugian merupakan pembayaran sebuah uang sebagai kompensasi. Nah, bisa sebuah uang juga supaya tersangka mendapatkan kompensasi. Pengaturan tentang jumlah pembayaran ganti kerugian juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang selanjutnya pengaturan tentang jumlah pembayaran ganti rugi seperti yang diatur dalam tadi UU yang di atas tadi, yaitu UU nomor 20 Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1983. Dalam pasal 9 ditentukan besarnya ganti kerugian paling sedikit 500 juta atau 500.000 rupiah dan paling banyak 100 juta rupiah apabila mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan. Besarnya ganti kerugian paling sedikit 25 juta dan paling banyak 300 juta. Sedangkan yang mengakibatkan kematian besarnya ganti kerugian yang paling sedikit 50 juta dan paling banyak 600 juta. Jauh berbeda dengan sebelumnya, ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 huruf B dan pasal 95 KUHP paling sedikit 5.000 rupiah dan paling banyak 3 juta rupiah. Nah, jadi setiap ganti kerugian itu berbeda-beda nominalnya. Ada yang dari 5.000 rupiah sampai dengan 600 juta, tergantung si yang dianggap tersangka tadi kasusnya sampai seberapa. Seperti semisal pembunuhan, kalau sampai kehilangan nyawa berarti sampai 600 juta rupiah paling besar. Yang kedua, ganti kerugiannya rehabilitasi diatur dalam pasal 1 angka ayat 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP yang berbunyi rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukuman yang diterapkan. Nah, jadi rehabilitasi ini untuk pemulihan ketika orang ini kembali ke masyarakat, seperti dia harus harkat dan martabatnya harus kembali, harga dirinya harus kembali, karena supaya dia tidak dianggap sebagai tersangka lagi di dalam masyarakat, dalam berbangsa dan bernegara. Jenis-jenis rehabilitasinya itu rehabilitasi medis, karena semisal mungkin dia terluka atau karena hal tersebut dia terluka, rehabilitasi karya.
Rehabilitasi karya ini seperti semisal dia kehilangan kerjaan atau kehilangan jabatan mungkin karena dia dianggap salah tangkap tadi, salah ini yang lainnya. Tujuan dan sasaran rehabilitasi tujuannya dapat menyadari kelainannya dan menguasai diri sedemikian rupa sehingga tidak menggantungkan diri pada orang lain. Kedua, dapat bergaul dan bekerja sama dengan orang lain. Ketiga, mempunyai kemampuan dan keterampilan ekonomis produktif tertentu yang dapat menjamin kehidupan kelak di bidang ekonomi. Hak asas ganti rugi dan rehabilitasi ada pasal 77 KUHP, pasal 81 KUHP, pasal 82 ayat 4 KUHP, pasal 95 ayat 1 KUHP, pasal 97 ayat 1 KUHP. Nah, itulah tadi tentang ganti kerugian. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu pelaksanaan pengutusan pengadilan atau eksekusi. Dasar hukum eksekusi yang pertama pasal 195 sampai pasal 208 dan 224 HIR atau pasal 206 sampai pasal 240 dan 258 RBG. Pasal 225 HIR atau pasal 259 RBG yang mengatur eksekusi tentang putusan pengadilan. Pasal 180 HIR sampai atau pasal pasal 195 RBG yang mengatur pelaksanaan putusan serta merta Utivobar Beach Forwards. D. Pasal 198 KUH Perdata yang menyatakan bahwa hipotek merupakan hak kebendaan yang tetap melekat di atas benda hipotek di tangan siapa benda itu berada. E. Peraturan nomor 189 tahun 1908. Asas-asas eksekusi, putusannya akan dieksekusi berkekuatan hukum atau BHT. Putusan yang tidak dijalankan secara sukarela. Putusan yang bersifat kondemnator, eksekusi atau perintah ketua pengadilan agama dan di bawah pimpinan ketua pengadilan agama. Eksekusi harus sesuai dengan amar putusan. Ada beberapa jenis eksekusi. Yang pertama, eksekusi membayar sejumlah hutang atau biasa yang kita kenal seperti denda ya. Yang kedua, eksekusi melaksanakan suatu perbuatan. Diatur dalam pasal 225 HIR garing 259 R.BG. Seseorang dihukum melaksanakan suatu perbuatan. Jika seseorang dihukum untuk melakukan suatu perbuatan, tidak melakukan perbuatan itu dalam waktu yang ditentukan oleh hakim, maka bolehlah pihak yang dimenangkan dalam putusan hakim itu meminta kepada pengadilan dengan pertolongan ketuanya, baik dengan surat, baik dengan lisan, supaya kepentingan yang akan didapatnya jika putusan itu dinilai dengan uang yang banyaknya harus diberitahukannya dengan pasti. Nah, jadi semisal si tersangka ini tidak melaksanakan suatu putusan itu, si penuntut ini bisa mengajukan haknya ke pengadilan melalui surat atau bisa secara lisan untuk mengganti ataupun menangani si tersangka yang tidak membayar itu tadi ya. 3. Eksekusi real pasal 1033 RF. Jikalau putusan hakim yang memintakan pengosongan suatu barang yang tidak bergerak tidak dipenuhi oleh seorang yang dihukum, maka ketua akan memerintahkan dengan surat kepada seorang jurusita supaya dengan bantuan alat kekuasaan negara barang itu dikosongkan oleh orang yang dihukum serta kekuasaannya dan segala barang kepunyaannya. Nah, dalam eksekusi real pasal 1033 RF ini, apabila putusan hakim tidak dilaksanakan, maka barang-barang bisa diambil atau disita oleh jurusita dengan langsung surat tugas dari pengadilan. Baik, itu tentang
eksekusi, kita lanjut ke kekuasaan hakim. Kewenangan pengadilan untuk mengadili atau kekuasaan hakim tadi ya. Pengertian kekuasaan hakim. Dalam penjelasan umum Undang-Undang 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Sejalan dengan ketentuan tersebut, salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya kebebasan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, sehingga dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Nah, jadi kekuasaannya merdeka atau sesuai kebebasan dari keputusan hakim tersebut yang harus sesuai dengan apa dan proses dari hasil pengadilan. Batasan kewenangan mengadili. Keberadaan lembaga pengadilan dibentuk agar dapat memutuskan segala perkara yang timbul di antara para pihak yang berperkara sehingga terciptanya rasa keadilan. Nah, jadi badan pengadilan atau lembaga pengadilan dibentuk agar memutuskan suatu perkara. Apabila perkara tersebut tuntas, itu adalah hasil dan keputusan yang benar-benar adil dari seorang hakim atau putusan dari hasil sidang di dalam pengadilan tersebut. Tata usaha peradilan, tata usaha negara adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat mencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Nah, jadi dalam pengadilan ini di tata usaha negara adalah rakyat mencari keadilan di dalam pengadilan, sehingga siapapun yang diberikan siapapun yang diberikan keputusan oleh hakim, maka itulah yang kebenarannya atau sesuai dengan prinsip keadilan di negara ini. Penetapan wewenang mengadili. Dalam pasal 24A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Selanjutnya, kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Agung tentang hak uji tersebut lebih lanjut dipertegas lagi berdasarkan ketentuan pasal 24A Undang-Undang Dasar 1945 Junsko pasal 11 ayat 2 huruf B UU nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Junko pada pasal 31 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, bahwa pasal-pasal tersebut mengamanatkan Mahkamah Agung Republik Indonesia mempunyai kewenangan menguji undang-undang berupa hak uji material maupun hak uji formil. Jadi Mahkamah Agung berhak menguji tentang keadilan ataupun tentang isi dari undang-undang, apakah sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia, yaitu hukum yang benar-benar adil, ataukah belum sesuai, sehingga sehingga Mahkamah Agung menguji apakah bisa peraturan perundang-undangan itu bisa dilakukan ataupun sesuai dengan yang ada di Indonesia. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu putusan pengadilan. Di dalam putusan pengadilan yang pertama yaitu putusan hakim. Hakim merupakan profesi yang sangat mulia, bahkan profesi hakim dianggap sebagai wakil Tuhan di dunia. Dari anggapan tersebut, seharusnya hakim harus menjaga wibawa. Salah satu cara untuk menjaga wibawa yaitu dengan menjatuhkan putusan yang berkualitas. Jadi putusan hakim adalah sebagai wakil Tuhan di dunia, karena putusan hakim adalah putusan yang bisa melanjutkan ataupun putusan yang benar-benar dibutuhkan ataupun yang adil
sehingga hakim harus berwibawa dengan dia menentukan putusan-putusan itu sesuai dengan kebenaran yang ada yang ditentukan di pengadilan. Asas putusan hakim yang pertama memuat dasar alasan yang jelas dan rinci. Jadi hakim dalam memutuskan itu tidak sembarangan. Dia harus memuat secara jelas dan rinci dari saksi maupun penyidikan ataupun penyelidikan di dalam undang-undang, baru dia bisa memutuskan hasil dari persidangan tersebut siapa yang bersalah. Kedua, wajib mengadili seluruh bagian gugatan. Nah, jadi setiap yang tergugat maupun digugat, tergugat maupun yang menggugat diadili sesuai dengan keadilan yang berlaku. Jadi tidak hanya yang tergugat atau digugat saja yang diadili, semua di situ termasuk yang menggugat juga harus diadili supaya tidak ada, karena di depan hukum semua sama. 3, diucapkan di muka umum. Nah, keputusan hakim ini diucapkan di muka umum, tidak tertutup ataupun tidak juga rahasia, sehingga semua orang mengetahui keputusan hukum supaya tidak ada kecurangan-kecurangan lain. Ada jenis-jenis putusan hakim, yaitu putusan sela. Sebelum menjatuhkan putusan akhir, ada kalanya hakim lebih dahulu harus mengambil putusan mengenai suatu masalah yang menyangkut jalannya pemeriksaan terhadap perkara yang akan satu dengan diperiksanya itu. Jadi harus ada putusan yang harus terlebih dahulu dijeda, atau diberi sela gitu. Yang kedua, putusan akhir dan berakhirnya proses pemeriksaan pokok perkara. Kini tibalah saatnya bagian hakim atau majelis hakim yang mengganti perkara untuk menjatuhkan putusan. Ya, putusan akhir ini puncak dari hasil persidangan. Apakah siapa yang bersalah, apakah benar kasus ini, ataupun siapa yang berbohong. Keputusan hakim ini menentukan sekaligus juga menentukan hukuman apa yang diterima dan apa hukuman dan berapa hukuman yang harus dilakukan. Seperti semisal bisa berupa penjara ataupun juga keputusan denda sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Maka putusan hakim bersifatnya mengikat, kekuatan mengikat, yaitu suatu putusan pengadilan dimasukkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menentukan hak atau lainnya. Jadi mengikat, tidak boleh lepas dari undang-undang dasar. Yang kedua, kekuatan pembuktian. Nah, putusan hakim kekuatannya juga dalam pembuktian. Maka pembuktian dalam persidangan itu sangat dibutuhkan. Ketiga, kekuatan eksekutorial. Putusan hakim atau putusan pengadilan adalah kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa oleh alat-alat negara terhadap pihak-pihak yang tidak melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Nah, jadi putusan hakim itu bersifatnya memaksa atau eksekutorial. Jadi seorang yang dituntut, yang diberikan oleh putusan hakim bersalah, maka dia secara terpaksa harus melaksanakan apa yang di dalam persidangan sesuai dengan keputusan hakim tersebut. Baik, kita materi selanjutnya yaitu upaya hukum. Pengertian tentang upaya hukum. Upaya hukum dalam pasal 1 angka ayat 12 KUHP yang berbunyi, upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi
atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Ada dua macam upaya hukum, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Jika upaya hukum yang biasa, yang pertama, banding. Banding merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu kedua pihak yang berperkara terhadap satu putusan pidana. Apabila terdapat putusan pidana itu tidak bisa diterima oleh pihak yang berperkara, maka pihak yang berperkara tersebut bisa mengajukan banding ke pengadilan. Bisa berupa terdakwa ataupun penuntut umum yang mengajukan banding karena merasa tidak puas dengan keputusan. Yang kedua ada kasasi. Merupakan upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua pihak yang berperkara terhadap suatu putusan hakim. Terpidana dapat mengajukan kasasi atau putusan banding apabila merasa tidak puas dengan putusan banding pengadilan tinggi. Nah, apabila tidak puas dengan putusan hakim di pengadilan tinggi, maka yang kedua yaitu kasasi. Tenggang waktunya adalah 14 hari sejak diberitahukan kepada terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 245 ayat 1 KUHP. Yang kedua, upaya hukum luar biasa. Yang satu, pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum. Permohonan kasasi demi kepentingan hukum ini diajukan oleh Jaksa Agung kepada Mahkamah Agung serta tertulis terhadap putusan yang telah diputuskan oleh pengadilan selain dari Mahkamah Agung melalui panitera pengadilan yang telah memutuskan perkara dalam tingkat pertama. Nah, jadi apabila dari Jaksa Agung tidak menerima keputusan dari persidangan, maka mereka mengajukan ke Mahkamah Agung mengenai tentang keputusan yang dinilai oleh mereka janggal. Yang syarat-syarat untuk mengajukan tingkat pemeriksaan perkara tingkat banding yaitu sebagaimana yang diatur dalam pasal 243 KUHP yang menyebutkan salinan surat putusan pengadilan tinggi beserta berkas perkara dalam waktu 7 hari setelah putusan tersebut dijatuhkan. Kedua, isi surat-surat putusan setelah dicatat dalam buku register. Ketiga, ketentuan mengenai putusan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada pasal 226 berlaku juga bagi putusan pengadilan. D. Dalam hal terdakwa bertempat tinggal di luar daerah hukum pengadilan negeri. E. Dalam hal terdakwa tidak diketahui tempat tinggalnya atau bertempat tinggal di luar negeri. Kedua, upaya hukum luar biasa. Yang kedua yaitu peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Peninjauan kembali dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh terpidana atau ahli warisnya kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Peninjauan kembali ini terhadap putusan pengadilannya kepada Mahkamah Agung. Dasar pengajuannya peninjauan kembali adalah sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat 2 KUHP yang menyebutkan apabila terdapat keadaan yang baru menimbulkan dengan dugaan kuat. Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa suatu telah terbukti, akan tetapi ada bertentangan dengan satu dengan yang lain. Ketiga, apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Jadi apabila terdapat kekeliruan yang nyata, maka bisa melakukan peninjauan kembali. Apa yang seharusnya menurut mereka janggal karena antara persidangan dan juga hasil dari hakim berbeda gitu.
Kita masuk materi selanjutnya, yaitu perihal penuntutan. Pengertian penuntut umum. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dari melaksanakan penetapan hakim dan melaksanakan penetapan hakim. Jadi penuntut umum ini adalah jaksa yang diberi wewenang untuk melaksanakan tugas dari hasil pengadilan dan juga menuntut suatu perkara yang dianggap pantas untuk dibawa ke pengadilan. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1/6 disebutkan, jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan. Kedua, penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Kewenangan penuntut umum pasal 14 KUHP. Jadi kewenangannya ada di pasal 14 KUHP. B. Surat dakwaan. Pengertian surat dakwaan yaitu surat dakwaan adalah jenis surat yang digunakan dalam ranah pidana pada tahap penuntutan. A. Abdul Karim Nasution adalah masalah suatu dakwaan dalam proses pidana mengartikan surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang didakwakan, yang sementara dapat disimpulkan dari pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan. Nah, jadi dari surat dakwaan itu maka hakim tersebut melaksanakan penyelidikan atau pemeriksaan bahwa apakah kasus ini dari surat dakwaan ini pantas untuk dibawa ke pengadilan. Proses pengajuan tuntutan yaitu diajukan atas permintaan hakim ketua sidang. Demikian halnya dengan pengajuan pembelaan, jawab-menjawab dengan syarat terdakwa mendapat giliran terakhir. Tuntutan pembelaan dan jawaban dibuat secara tertulis. Pengecualian bagi terdakwa yang tidak pandai menulis. Itulah tentang perihal penuntutan dan juga beberapa prosesnya. Yang kita masuk materi ke selanjutnya, yaitu tentang tahap-tahap pemeriksaan dalam hukum acara pidana. Kita pelajari dulu sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana yang merupakan terjemahan dari criminal justice system, secara singkat dapat diartikan sebagai suatu sistem hukum dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Suatu bagian dari sistem ini yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan advokat. Tahapan-tahapan periksaan dalam hukum acara pidana yaitu tahap penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai perbuatan pidana, yaitu dilakukan penyelidikan terlebih dahulu. Apakah hal tersebut sesuai dengan adanya laporan, maka apakah sesuai dengan juga melakukan adanya tindak pidana. Yang kedua, tahap penyidikan. Setelah ditemukannya beberapa bukti atau dalam penyidikan tersebut ada tindak pidana, maka dilakukan penyelidikan. Pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat negara sipil tertentu yang diberi wewenang khusus untuk undang-undang melakukan penyidikan. Jadi bisa polisi ataupun lembaga tertentu yang diberi wewenang oleh pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan undang-undang, maka dilakukan penyelidikan. Setelah penyelidikan selesai, maka dilakukan penuntutan oleh jaksa penuntut umum. Setelah semua berkas terkumpul, maka jaksa penuntut umum melakukan penuntutan di mana bukti-bukti dan dari
hasil penyelidikan dan penyidikan itu diserahkan kepada hakim melalui jaksa penuntut umum, atau yang disebut juga dalam proses penuntutan. Yang selanjutnya yaitu tahap persidangan, yaitu seluruh dari bukti penyidikan itu setelah oleh jaksa penuntut umum diberikan kepada hakim, maka dilakukan persidangan untuk membuktikan apakah seseorang ini melakukan tindak pidana. Maka adanya saksi, adanya bukti-bukti itu diperlukan di dalam persidangan supaya hasil dari persidangan tersebut benar-benar adil ataupun tidak ada kesalahan dalam menentukan. Selanjutnya kita materi yang terakhir, yaitu perkembangan hukum acara pidana di Indonesia. Jadi yang pertama, perubahan perundang-undangan di negeri Belanda berdasarkan asas konkordensi diberlakukan pula di Indonesia. Jadi di Belanda, karena kita dulu dijajah oleh Belanda, maka sistem hukum acara pidana atau hukum pidana di Indonesia itu sesuai atau mengikuti dari Belanda. Makanya dari oleh pemerintah yang dari Belanda tersebut juga dilakukan di Indonesia, karena yaitu tadi, karena negara ini pernah dijajah oleh Belanda, makanya kebanyakan sistem hukumnya meniru dari Belanda, atau Belanda sendiri yang melakukan sistem di sana dilakukan di Indonesia. Yang kedua, hukum acara pidana semasa pendudukan Jepang dan sudah proklamasi kemerdekaan. Setelah Belanda selesai menjajah Indonesia, sekarang Jepang yang menjajah Indonesia, dan juga maka hukum acara pidana semasa pendudukan Jepang itu berubah dengan atau beda dengan hukum pada masa Belanda. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1942 menyatakan cara menuntut, memeriksa dan memutuskan perkara sebanyak tidak ada atau belum ada peraturan lain adalah menuntut peraturan yang perlu dipakai. Jadi masih apabila dalam pengadilan atau penuntutan tersebut belum ada undang-undangnya, maka dilakukan dengan peraturan yang sebelumnya. Karena peraturan yang masalah atau peraturan pidana yang dalam kasus tersebut belum ada, maka diambil dari peraturan sebelumnya atau pada masa-masa sebelumnya. Makanya ketika reform atau proklamasi, Indonesia sudah memiliki undang-undang dasar, sehingga seluruh hukum yang ada di Indonesia termasuk hukum acara pidana harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat keadilan, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, sehingga tidak adanya suatu hukum yang benar-benar menyeleweng dari hukum. Yang ketiga, yang selanjutnya itu hukum acara pidana menurut Undang-Undang Nomor 1 DRT tahun 1951. Nah, ini setelah merdeka. Pada tahun 1951 di dalam lingkungan peradilan diadakan perubahan penting dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 DRT tahun 1951. Pada pokoknya peraturan tersebut terdiri dari 20 pasal beserta aturan penilaiannya berisi 4, yaitu penghapusan beberapa pengadilan yang tidak sesuai lagi dengan suasana negara. Jadi beberapa pengadilan dihapus karena tidak sesuai dengan masa negara waktu itu. Misal
pengadilan Belanda karena sudah negara ini merdeka dengan berdiri sendiri, maka tidak ada pengadilan dari masa penjajahan Belanda dan juga Jepang. Kedua, penghapusan secara berangsur-angsur pengadilan swaperaja di beberapa daerah tertentu dan semua pengadilan adat. Nah, karena semua sudah bersatu, maka tidak ada lagi semisal dihapusnya sedikit demi sedikit peraturan dari atau undang-undang peradilan dari daerah masing-masing. Ketiga, pelanjutan peradilan agama dan peradilan desa. Nah, adanya peradilan agama juga dilanjutkan, peradilan desa juga ada. 4, pembentukan pengadilan negeri dan kejaksaan di tempat-tempat di mana dihapuskan Landkreis atau pengadilan negara, staf pembentukan pengadilan tinggi di Makassar. Nah, dibuat lagi pembentukan pengadilan negeri yang menghapus beberapa dari pengadilan yang sudah tidak cocok lagi diterapkan di Indonesia, makanya ibaratnya diganti ya. Jadi ada juga ini proses pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dimulai pada tahun 1967 dengan dibentuknya sebuah panitia intern Departemen Kehakiman. Tapi sebenarnya embrio dalam rangka pembentukan Undang-Undang Hukum Acara Pidana sudah ada sejak tahun 1965. Jadi ada panitia intern pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di tahun 1967, tetapi sudah dipikirkan ataupun sudah ada pemikiran pada tahun 1965. Jadi penyusunan rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini dimulai pada tahun 1967 dan dibentuknya sebuah panitia intern Departemen Kehakiman. Tapi sebenarnya embrio tadi atau asal usulnya tadi sudah ada sejak tahun 1965. Waktu itu sudah ada draft rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dibicarakan di dalam forum DPR. Oleh pemerintah, draft ini ditarik kembali karena belum dapat dipertanggungjawabkan. Maka dari itu, karena belum dipertanggungjawabkan di dalam DPR, maka ditarik kembali. Kemudian disusun pada tahun 1967 dan jadilah Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sampai dengan sekarang ini yang kita pelajari saat ini. Baiklah, itu saja saya rasa materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangannya saya mohon maaf, dan apabila ada salah kata saya minta maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.